Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Setelah kita membahas tentang bahasa Semit dan juga Sem sebagai nenek moyang mereka, sekarang kita akan membahas tentang Ibrani atau bahasa Ibrani. Ibrani adalah diambil dari bahasa Arab yaitu Ibrani, dan dalam bahasa Ibrani sendiri disebut Ivri atau Ivrim. Para ulama, para sejarawan, baik sejarawan barat ataupun timur, mereka memiliki perbedaan pendapat tentang Ibrani ini. Pendapat pertama mengatakan Ibrani ini diambil dari kata Abir atau Aiber. Sebagaimana kita telah ketahui sebelumnya, kata nama Abir ini merupakan kakek kelima dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mengatakan bahwasanya bangsa Ibrani adalah bangsa keturunan dari Aiber. Dan dalilnya kata mereka yaitu dalam Taurat ada ayat yang berbunyi Walashem Julat Gamhu Abi Kol Benei Eber, dan atas Shem ayah dari semua anak-anak Eber. Jadi menurut mereka Ibrani adalah bangsa keturunan Eber. Kemudian di pendapat kedua dinyatakan bahwasanya kata Ibrani ini diambil dari bahasa Arab dan Ibrani. Dalam bahasa Arab diambil dari kata abara, dalam bahasa Ibrani dari abar. Yang kedua kata ini memiliki makna yang sama, yaitu menyeberangi, melintasi. Nah, di sini para sejarawan tidak memastikan atau tidak menentukan apa yang dilewati dan apa yang diseberangi. Apakah sungai Efrat atau sungai Jordan? Kemudian di pendapat kedua ini pun terjadi silang pendapat antara siapa yang sebenarnya pertama kali menyandang gelar Ibrani ini. Menurut seorang doktor, pakar bahasa Semit dan pakar sejarah Timur Tengah, Dr. Hasan Zozo mengatakan dalam bukunya As-Samiyun wa Lughatuhum bahwasanya orang yang pertama kali menyandang gelar Ibrani adalah Nabi Yakub alaihissalam. Dan sungai yang pertama kali diseberangi, yang dilewati adalah sungai Efrat menurut beliau, yaitu ketika Nabi Yakub berpisah dengan mertuanya Laban dan melintasi atau menyeberangi sungai Efrat tersebut. Kemudian di pendapat kedua, kata Ibrani ini pertama kali disematkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini berdasarkan ayat Taurat yang berbunyi Wayabu hapalit wayaged le Avram ha-Ivrit, dan telah datang orang yang telah menarikan diri dan katakanlah kepada Ibrahim, kepada Abram, si orang Ibrani itu. Nah, di sini dinyatakan bahwasanya orang yang pertama kali mendapat gelar Ibrani adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga orang-orang Kanaan atau orang penduduk asli Palestina, kemudian orang Mesir menyebut Ibrahim sebagai Ivri. Jadi Ibrani adalah bangsa keturunan Ibrahim alaihissalam. Pendapat ketiga yaitu pendapat seorang Yahudi bernama Israel Wolfenson, itu seorang pakar sejarah dan juga pakar bahasa Semit. Beliau banyak menulis dalam bahasa Arab, ya. Di antaranya buku beliau yang sangat terkenal adalah Tarikh Lughatus Samiyah. Di buku ini beliau menyatakan bahwasanya kata Ibrani ini tidak kembali kepada person tertentu atau peristiwa tertentu, melainkan kepada asal bangsa ini atau kepada tempat bangsa ini berasal, yaitu padang pasir. Jadi menurut beliau Ibrani ini adalah bangsa yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu lembah ke lembah lainnya, bersama membawa serta hewan-hewan mereka, ternak mereka untuk mencari air dan mencari padang rumput untuk mereka gembalakan ternak mereka di sana. Ketika bangsa ini masuk ke Palestina atau ke negeri Kanaan, di mana negeri Kanaan ketika itu telah mencapai peradaban yang tinggi, mereka mulai sedikit demi sedikit meninggalkan kata Ibrani dan mereka lebih suka disebut dengan sebutan Israel atau Israel. Di sini kita bisa ketahui bahwasanya memang sebenarnya orang-orang Yahudi tidak memiliki tanah air atau tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, karena mereka adalah orang-orang Badui, orang-orang nomaden yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini bukan menurut ulama Islam, bahkan menurut orang Yahudi sendiri, yaitu Israel Wolfenson. Dan terakhir yaitu pendapat keempat
menyatakan bahwasanya kata Ibrani berasal dari kata habiru atau abiru yang berasal dari prasasti kuno yang ditemukan di Mesir. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Akkadia yang diperkirakan ditulis pada tahun 1400 sebelum Masehi. Di sana terdapat kata habiru atau abiru yang oleh para arkeolog, para sejarawan ini dikaitkan dengan Ibrani atau Hebrew dalam bahasa Inggrisnya. Jadi menurut mereka kata Hebrew atau Ibrani atau Ivrit berasal dari kata Khabiru. Terlepas dari segala perbedaan, kata Ibrani ini sebenarnya walaupun sebagian Yahudi telah meninggalkan kata Ibrani ini, ada sebagian Yahudi lain yang masih melestarikan kata Ibrani ini untuk membedakan mana Yahudi asli dan mana Yahudi palsu, yaitu Yahudi asli yang masih mempertahankan bahasa mereka dan tradisi mereka. Sementara Yahudi-Yahudi yang sempalan, mereka telah meninggalkan bahasa mereka juga tradisi mereka. Terlebih telah terkontaminasi dengan paham-paham paganisme. Oleh karena itu, Ibrani adalah orang-orang Yahudi asli yang masih mempertahankan bahasa dan juga tradisi mereka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم